Geng motor teror warga. Modus minta rokok komplotan begal bercelurit gasak motor. Diduga dirampok pengusaha tenda tewas di Cibitung. AC outdoor dan barang elektronik di SMA Negeri 17 Makassar dicuri. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana teror penyerangan geng motor secara acak kembali terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 orang menjadi korban setelah tercantap anak panah pada bagian kepala dan mengalami luka tebasan senjata tajam. Sekelompok geng motor di kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali beraksi dan melakukan penyerangan brutal di Jalan Urip Sumuharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang dilakukan secara acak ini mengakibatkan seorang warga menjadi korban. Korban menderita luka serius setelah sebuah anak panah busur tertancap di bagian kepalanya. Tidak hanya itu, para pelaku juga menebas korban menggunakan parang yang mengakibatkan luka robek pada bagian dada sebelah kiri. Usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban yang bersimbah darah segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena kondisinya yang cukup parah. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya 10 orang yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok geng motor tersebut berhasil diringkus. Para terduga pelaku kini dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami motif di balik penyerangan tersebut, serta mencari tahu peran masing-masing terduga pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, modus minta rokok, 4 orang pelaku mengendarai sepeda motor bercelurit membegal pengendara sepeda motor yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka Tambora, Jakarta Barat. Seorang pria yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka Tambora, Jakarta Barat menjadi korban begal. Sekelompok orang berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor menyatroni korban. Para pelaku meminta rokok dan uang, namun korban tak memberikan. Akibatnya para pelaku kesal dan mengeluarkan senjata tajam celurit. Korban yang lari menyelamatkan diri dimanfaatkan para pelaku merampas sepeda motornya. Ya, dia ngasih rokok, gak mau. Terus nyediain senjata. Senjata apa bang? Kayak celurit. Ya. Itu berapa orang pelakunya bang? 4 orang. Celuritnya? Panjang. Terus dikasihnya apa bang? Hah? Dikasihnya apa? Karena nggak ada rokok? Ya, ambil motornya. Oh, motornya diambil? Ya, kuncinya kan di motor. Oh, masih nyantel? Iya. Sedangkan kan dia lagi nongkrong bertiga, motornya situ. Ada kunci, dia lari. Karena sih agak ramai sih, jam 11 juga. Ya, kadang ada yang muat di sono kan. Ini malah gitu aja kali mungkin. Kalau dari lihat CCTV-nya kenal nggak sama pelakunya bang? Kalau korban kenal? Nah, Karyawan ekspedisi? ya, sebelah temennya sih kan. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambora berikut rekaman video CCTV. Hingga kini polisi masih memburu komplotan pelaku bercelurit berjumlah 4 orang ini yang masih buron. Dari Jakarta, Jurnalis Info TV melaporkan. Seorang wanita Parubaya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui merupakan seorang pengusaha tenda diduga menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan. Seorang wanita Parubaya yang diketahui sebagai pengusaha tenda ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
Peristiwa ini terjadi di Kampung Hutan Salak, Desa Kertabukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan terkapar di ruang tamu rumahnya. Kondisi korban dipenuhi ceceran darah dengan luka parah pada bagian kepala. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui korban meninggal dunia tidak wajar dan menggegerkan warga sekitar yang langsung memadati lokasi kejadian. Penemuan jasad berawal saat pekerja tenda pulang akan makan siang. Melihat pintu dalam kondisi tertutup rapat, karyawan yang curiga langsung menghubungi pihak keluarga. Setelah pintu didobrak, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kayak gini, cuma dia ada anak tenda tuh, 5 orang ke sini, maksudnya dia mau ngambil tenda. Terus dia bel ke anaknya, terus anaknya ke sini, bel HP-nya nggak diangkat-angkat, dia langsung dijebol itu ya, pintu jendelanya. Kalau dia emang tertutup sih. Tertutup ya? Iya. Ini tinggal sendiri korban di sini? Sendiri. ASN, Pak. Katanya ASN. Kalau kita lihat sih tadi di sini, kepala. Luka bacokan atau apa? Ya, kita kurang jelas juga. Iya. Kalau keterangan itu saya kita nggak tahu ya. Soalnya dia orangnya terbuka sih. Enggak, ada barang-barang yang berharga yang hilang Kayak motor atau apa gitu? Nggak ada motor. Dia ngebel anaknya yang ipar saya tuh, anak yang kedua. Kata ipar saya, gedor aja pintunya. Pas digedor itu udah bersimbah darah. Jadi didobrak Didobrak pintunya. Posisi korban tadi di mana, Pak? Ini, Pak. Enggak, di posisi di ruang mana? Pas di depan pintu. Pas di depan pintu persis. Kalau lukanya tadi Bapak lihat di mana, Pak? Saya nggak lihat kalau masalah lukanya, karena saya juga lihat dari luar kan nggak boleh masuk ke dalam. Sama polisi dulu saya datang udah ada polisi dari Kapolsek. Pak, tapi kalau sehari-hari korban emang tinggal sendiri? Atau? Sendiri dia itu nggak mau diganggu sama yang lain. Sebenarnya anaknya kan deket yang di sini, tempat saya. Emang anaknya sukses semua, yang laki jadi kerja di Pemda, Kasubag Koperasi. Kalau yang cewek itu pada saya jadi guru di SD Sukarada 3 Tambelang. Oh, Bapak mantu? Kalau saya hitungannya saudara gimana ya, ipar, sama-sama ipar juga ya. Ya selama anaknya pada berumah tangga ya sendiri. Udah biasa sendiri tinggal. Biasa sendiri. Ya jadi biasanya bocah tenda itu jam segitu mau udah jam makan dia pulang, habis bongkar. Ini juga sebenarnya dia mau masang lagi ke atas. Dia maunya saya sih kalau emangnya ini bener pembunuhan, mohon diusut tuntas, gitu aja. Diduga kuat korban menjadi sasaran perampokan disertai pembunuhan. Diduga ada sejumlah barang berharga milik korban yang hilang, salah satunya kalung emas. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kasus ini. Namun pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad pengusaha tenda. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian spesialis sekolah kembali terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu SMA negeri favorit di kota ini disandro di maling hingga 3 kali berturut-turut dalam waktu berdekatan. Pelaku berhasil menggondol 4 unit mesin outdoor AC, sejumlah barang elektronik hingga kabel tembaga. Kasus pencurian beruntun menimpa SMA Negeri 17 Makassar yang berlokasi di Jalan Sunu, Kecamatan Talo. Sedikitnya 4 unit mesin outdoor AC yang terpasang di ruang kelas raib digondol maling dalam 3 kali aksi penjarahan berbeda. Berdasarkan rekaman jejak di lokasi, pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini disinyalir masuk ke lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok pembatas. Posisi tembok yang berhimpitan langsung dengan hunian padat penduduk membuat aksi mereka tak terpantau oleh satpam sekolah yang berjaga. Menurut pihak sekolah, aksi pertama terjadi saat kondisi sekolah sedang mengalami pemadaman listrik. Selain mesin pendingin ruangan, para pelaku juga menggasak sejumlah perangkat elektronik lainnya serta kabel tembaga. Ada 4 kalau nggak salah itu yang hilang. 4 AC outdoor hilang. Terus ini kan kondisinya sudah teracak-acak. Iya. Apa memang
mereka itu si pelakunya itu lebih dari satu atau seperti apa kalau dugaan? Kurang tahu kalau apa lebih dari satu atau sendirian. Sudah dilaporkan, Pak? Karena pernah dulu itu kejadian pertama ya, mati lampu total, mati lampu di sini. Gitu. Sudah dilaporkan di kepolisian, Pak? Oh, sudah Pak Mirdan yang melaporkan. Sudah dilaporkan. Iya. Kalau untuk total kerugian berapa kira-kira Pak? Kalau ditaksir Kurang tahu berapa itu jumlah kerugian. kalau dugaan ini pelaku lewat mana ini? Nah, ini. Pihak sekolah kini tengah melakukan inventarisasi untuk menghitung total kerugian material akibat kejadian ini. Kasus ini pun telah resmi dilaporkan ke Mapolsek Talo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Guru dan siswa berharap pihak kepolisian segera meringkus para pelaku agar aksi serupa tidak kembali terulang untuk keempat kalinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kota Depok kian marak terjadi. Bahkan pelaku nekat merangsek masuk ke dalam rumah korban untuk menggasak motor incarannya. Seperti yang terjadi di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Seorang pria nekat masuk ke dalam rumah korban meski situasi area sekitar masih ramai dilalui warga. Dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah korban, tampak seorang pria berjalan kaki sambil memantau kondisi sekitar. Begitu dinilai aman, pria tersebut merangsak masuk ke rumah korban untuk menggasak motor jenis Matic berwarna hitam. Menurut korban, Bimo mengatakan, pelaku yang beraksi seorang diri itu hanya butuh waktu 2 menit untuk membawa kabur motor miliknya yang sedang terparkir. Jadi motor itu satu Mio di sini, satu Vario di sini, sama Bita di sini. Jadi Bita digencet. Nah, tapi yang hebatnya tuh dia ngambilnya cuma Beat itu doang. Jadi yang kelihatan CCTV ini tuh karena CCTV ini mati lampu kemarin, jadi ini mati. Yang kelihatan cuma yang dari sini doang nih. Yang sini juga gelap. Nah, pas dia ngambil, dimundurin sama dia di sini, distekin. Tapi di situ ada orang tuh, makanya dia ngumpet dulu di sini nih. Setelah ngumpet, dia balik lagi, bener-bener diambil ya dibawa kabur tuh. Terus kisaran dibawa larinya tuh jam 4.14. Pagi? Iya, 14 pagi. Pelaku satu orang dia. Jalan kaki dari RW 2, dari RW 2 masuk ke RT 1, masuk ke sini. Lewat belakang situ dia, bener-bener jalan kaki satu orang. Dari pelaku masuk sampai dia kabur berapa lama? Itu kalau nggak salah cuma 2 menit deh, 2 menit setengah lah. Iya. Berarti nggak ada suara apa-apa? Nggak ada suara apa-apa, bener-bener senyap banget. Udah sih tadi 3 orang, 1 Babinsa, Pak Arif, 2 lagi dari Polsek kalau nggak salah. Pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian usai video aksi pencurian ini viral di media sosial. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawasan pun telah dibawa oleh polisi. Kini kasusnya tengah ditangani oleh unit Reskrim Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Ahli perakit senjata api ilegal dan seorang kaki tangannya diringkus petugas Satuan Resmob Barreskrim Polri di 2 lokasi berbeda di Sumedang dan Bandung, Jawa Barat. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita senjata api rakitan, bahan baku pembuatan senjata api, dan ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Perantaran jual beli senjata api rakitan bernama AS ini disergap unit 1 Satrasmob Barreskrim Polri di halaman parkir sebuah rumah makan Jalan Raya Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari dalam kendaraan tersangka, petugas menyita 1 unit senjata api jenis pistol, sampel senjata laras panjang, dan 2 butir peluru kaliber 22 mm. Saat dilakukan pengembangan ke rumahnya di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat, petugas kembali menyita ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Penangkapan AS sekaligus menandai berakhirnya kiprah ahli perakit senjata api ilegal Kawakan berinisial TS alias Ki Bedil, 58 tahun. Setelah 20 tahun merakit berbagai jenis senjata api secara ilegal, jebolan perusahaan pembuatan senapan angin di kawasan Cipacing, Jawa Barat ini akhirnya diringkus petugas berdasarkan informasi dari kaki tangannya. Dari rumah Tatang di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat, petugas menyita 4 buah popor senjata laras panjang dan berbagai peralatan merakit senjata api. TS sendiri sudah tidak asing di kalangan pembeli senjata api ilegal. Ia banyak dicari para pembeli lantaran senjata api hasil rakitannya hampir menyamai standar yang dimiliki aparat keamanan. Agar tidak mudah terdeteksi, Tatang kerap bertransaksi tanpa bertatap muka dengan pembeli.
Selain melalui media sosial, transaksi cukup dilakukan dengan kaki tangannya saja. Kami dari Satreskrim Bareskrim, khususnya Unit 1, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan dan pembuatan senjata api dan bahan peledak ilegal, sebagaimana pasal 306 KUHP. Dari penangkapan ini, kami mengamankan 1 orang atas nama Saudara AS, di mana Saudara AS ini adalah selaku perantara atau broker dari senjata api ilegal ini, di mana yang bersangkutan pada saat diamankan ditemukan ada 1 buah pistol yang dengan kaliber 22 beserta peluru, kemudian juga ada 1 buah senapan setengah jadi yang memang rencana akan diperjualbelikan terhadap orang. Kemudian kami melakukan pengembangan ke rumah Saudara AS dan kemudian ditemukan ada beberapa peluru yang rencana akan dijadikan sebagai senjata api ilegal lainnya. Dari keterangan Saudara AS, kemudian kami mengembang kepada Saudara TS. Saudara TS ini dikenal juga sebagai kibedil atau ahli pembuat senjata api, di mana kemampuannya sudah sangat advance dalam membuat senjata api ilegal, dan dari yang bersangkutan kami mengamankan beberapa peluru dan juga alat dan juga bahan untuk membuat senjata api ilegal. Kegiatan ini berhasil kami lakukan berdasarkan dari info masyarakat yang dilaporkan di hotline kami, Bang Resmob. Kemudian kami tindak lanjut dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka ini di wilayah Rancaegek, Bandung. Pelaku Saudara TS ini atau kibedil ini adalah orang yang sudah cukup terkenal di kalangan para pelaku street crime dan juga pemburu ilegal, di mana hasil buatannya sangat baik, berfungsi dengan baik, dan juga memiliki akurasi yang tinggi. Dari hasil keterangan tersangka, Saudara TS ini tidak pernah menjual langsung. Dia menggunakan perantara Saudara AS, yang kemudian Saudara AS juga memperjualbelikan ini dengan menggunakan media sosial yang ada. Dengan sistem pada saat barang dipesan, pembayaran sudah diterima, barang dikirimkan di alamat yang ditentukan oleh pembeli. Ya, jadi untuk kibedil alias Saudara TS ini sebelumnya pernah bekerja di industri senjata angin di Cipacing, Jawa Barat. Kemudian pada saat itu pernah ada proses penegakan hukum di wilayah Cipacing untuk senjata api ilegal. Kemudian Saudara TS ini menghilang dan kemudian dia bekerja sendiri dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pesanan dari orang yang hanya dia percaya. Satuan Resmob Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus ini dengan menelusuri keberadaan senjata api di tangan para pembeli. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram sisik satwa langka jenis tergiling senilai lebih dari 46 miliar rupiah. Barang bukti tersebut pemirsa ditemukan petugas di atas kapal berbendera Vietnam saat sedang melintas di perairan Merak, Kota Cilegon. Upaya penyelundupan internasional ini berhasil diungkap oleh petugas TNI Angkatan Laut Lanal Banten saat melakukan patroli rutin menggunakan kapal KAL Anyer di perairan Tanjung Sekong, Merak. Petugas menghentikan kapal MV Hoi An 8 berbendera Vietnam dan menemukan 26 kardus mencurigakan. Setelah diperiksa, kardus tersebut ternyata berisi sisik terenggiling dengan total berat mencapai 780 kg. Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Catur Yogiantoro menyebut, kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Vietnam menuju Pelabuhan Indah Kiat Merak dengan muatan utama baja. Namun pelaku diduga menggunakan modus transshipment atau mengambil pakai sisik terenggiling yang diapungkan di titik koordinat tertentu di tengah laut. Informasi di pasar gelap, kita hasil googling juga ya, kurang lebih di pasar gelap itu 60 juta per kilogram. 60 juta rupiah per kilogram. Jadi kalau misalnya tadi sekitar 780 kilogram, 46,8 miliar kurang lebih. Nanti pasti beratnya
pasti nilai ekonominya nanti proses penyidikan dari wilayah Indonesia, karena kita ketahui bersama bahwasanya kita tidak memiliki ini, tidak ada kepentingan untuk mengimpor sisik terenggiling ini ya, masih dalam penyelidikan. Untuk terduga pelaku yang bertanggung jawab pasti kan sudah pasti nakoda kapal itu sudah pasti, ini masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Dari situ nanti keterangannya bisa diharapkan bisa mengantarkan kita ke arah asal usulnya sisik terenggiling. Harga sisik satwa berstatus kritis terancam punah ini memang sangat menggiurkan di pasar gelap. Selain untuk pengobatan, sisik tergiling juga diduga menjadi komponen dalam pembuatan narkoba jenis sabu. Saat ini Lanal Banten telah mengamankan 13 ABK warga negara Vietnam guna proses hukum lebih lanjut. Seluruh barang bukti nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Kehutanan untuk dimusnahkan. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Di mana terlapor dugaan pemalsuan identitas di Kota Malang, Jawa Timur membantah mengaku sebagai pria saat menikah. Terlapor memastikan pelapor telah mengetahui identitasnya dan terlapor juga yang memaksa segera menikah. Ervastino Reynaldi alias Yupirere alias Ray memberikan klarifikasi terkait pemberitaan atas dirinya yang diduga mengaku sebagai pria saat menikah dengan Intan Anggraini beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Ray membantah semua tuduhan yang ditujukan Intan Anggraini kepada dirinya. Menurut Ray, apa yang dikatakan Intan tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Ray mengaku kecewa dengan perkara ini sebab menurutnya Intan Anggraini yang melaporkan dirinya sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang perempuan sejak pertama kenal. Tidak hanya Intan, pihak keluarga Intan juga diakui sudah mengenal dirinya. Ray juga membantah dirinya menjanjikan rumah dan mobil kepada Intan. Dari video yang beredar sih, ya kecewa, pasti kesel ya. Apalagi beritanya nggak sesuai realita ya, nggak sesuai kenyataan. Bahwasannya padahal dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah, teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Kenalnya dulu gimana sih? Kenalnya itu di Batu, salah satu tempat hiburan malam di Batu. Seru banget ceritanya, tapi sebelum adanya seperti itu aku sudah ngajak udahan. Tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang ngeredain gitu loh. Ngeredam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Lah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelumnya, Intan Anggraini, warga Kecamatan Belimbing, Kota Malang, melapor ke Polresta Malang Kota setelah mengetahui bahwa suami yang baru menikahinya adalah seorang perempuan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang wanita di Kota Malang, Jawa Timur melaporkan suaminya ke kepolisian usai ketahuan memalsukan jenis kelamin. Korban melapor karena suaminya ternyata seorang wanita yang mengaku pria.
Nasib sial terjadi pada Intan Anggraeni, 36 tahun warga Polehan, Kota Malang, yang menikah dengan Ervastido Renaldi, suaminya yang ternyata adalah seorang wanita. Kedok suami terbongkar saat keduanya menjalani malam pertama usai melangsungkan pernikahan pada 3 April 2026 di rumah korban. Mengetahui hal ini, keluarga korban langsung mengusir pelaku dari rumah korban. Namun pelaku mengancam bakal menculik dan juga melaporkan balik korban jika lapor polisi. Dari keterangan korban, semenjak berkenalan dengan pelaku tidak ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan terjadi. Selain pelaku yang terus mendesak korban untuk segera melangsungkan pernikahan dan membuat paspor untuk bulan madu ke Thailand. Pelaku menjanjikan banyak kekayaannya, rumah, uang, hingga penghidupan layak jika korban mau segera menikah. Ternyata pelaku bohong dan nekat memalsukan seluruh dokumen demi bisa menikah dengan korban. Terus mulai pacaran tanggal 14 Februari. Akhirnya berjalan sampai akhirnya nikah kemarin itu. Emang ngakunya cowok awalnya, Mbak ya? Iya, ngakunya cowok. Namanya? Namanya kalau bilang ke aku Ray. Aslinya? Kalau orang kampungnya manggilnya Yuti. Nggak ada curiga sama sekali waktu kenal pertama? Nggak ada kecurigaan sama sekali, masalahnya dia laganya juga cowok, terus ngomongnya juga cowok. Suaranya ya. Akhirnya taunya itu pas malam pertama. Atas kejadian ini, korban mengaku trauma dan enggan untuk kembali bekerja. Sementara laporan kasus ini sudah diterima dan juga tengah dalam penanganan Satreskrim Polresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dua kelompok remaja bermasker terlibat tawuran dengan berbekal beragam senjata tajam berukuran besar di depan rumah susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis hari. Upaya seorang petugas keamanan rumah susun yang mencoba melerai aksi tawuran justru nyaris menjadi sasaran pembacokan. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja tangguh ini terjadi di depan rumah susun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis 9 April 2026. Bak di medan perang, kedua kelompok remaja yang bertikai membekali diri dengan senjata tajam berukuran jumbo. Pertarungan dari jarak dekat antara kedua kubu bahkan sempat terjadi hingga salah satu kelompok yang kalah jumlahnya akhirnya memilih mundur. Upaya petugas keamanan rusun yang mencoba melerai aksi tawuran justru nyaris menjadi sasaran pembacokan. Beruntung berhasil dicegah seorang emak-emak penghuni rusun. Menurut warga, aksi tawuran terjadi sekitar pukul 3 dini hari usai terdengar suara petasan. Sebagian para pelaku terlihat mengenakan masker demi menghindari sorotan kamera CCTV yang juga terpasang di sekitar lokasi. Warga mengaku resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi 3 hingga 4 kali dalam sepekan. Karena tak hanya membahayakan keselamatan warga, aksi saling serang menggunakan batu, kembang api, dan juga senjata tajam juga kerap membuat atap rumah warga serta kendaraan yang terparkir di luar rumah rusak. Kejadiannya sekitar jam 2 lewat ya, jam setengah 3, kira-kira ada petasan. Saya bilang itu pasti ada tawuran. Saya suruh tutup pintu gerbang. Semua anak-anak saya suruh masuk. Tiba-tiba lebih parah lagi anak-anak pada akhirnya saya keluar, saya di mana kejadiannya. Ternyata saya videoin lah. Mau masuk ke rumah susun, saya teriak. Jangan macem-macem, nanti saya lapor ke Polsek. Itu pada kabur. Mereka semua pada pakai masker. Masker tajam. Wah, bukan senjata tajam, itu yang kayak celurit itu, melingkar itu. Gede-gede. Ada 3 apa 4 gitu. Memang sering atau? Oh sering, kalau bisa tolong dikontrol di wilayah sini. Karena sasarannya pasti dari ujung sana sampai ujung sini itu. Kadang-kala suka cari sensasi aja gitu. Mungkin nggak tahu buat konten, tapi kan membahayakan walaupun konten itu. Selama ini warga resah kan? Bukan resah lagi, justru kita takut. Mereka masih pada sekolah, kan kita kesian juga. Selain mendesak aparat kepolisian menangkap para pelakunya, warga juga meminta petugas untuk melakukan patroli rutin pada malam hingga menjelang subuh, agar aksi tawuran tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pencurian sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur digagalkan korbannya. Pelaku berhasil ditangkap saat mencoba melarikan diri dari kejaran massa. Pencurian sepeda motor Jalan Raden Intan 2, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu 8 April 2026 berhasil digagalkan. Sepeda motor milik pedagang warung makan sempat dibawa pelaku saat korban tengah sibuk menyiapkan pesanan makanan. Melihat lampu kendaraannya menyala, korban lalu keluar dari warung dan melihat pelaku sedang menaiki kendaraannya.
Sempat mencegah pelaku kabur dengan memegangi sepeda motornya, pelaku justru lari dan juga meninggalkan kendaraan korban. Korban lalu meneriaki pelaku hingga menarik perhatian pengguna jalan lainnya yang langsung berusaha menangkap pelaku. Pelaku berhasil ditangkap dan juga sempat menjadi bulan-bulanan masa. Parkir di sini, terus saya ada di dalam. Akhirnya ada suara klek, gitu saya kaget, nengok dari jendela, tak-taunya lampu belakang nyala motor. Nah, akhirnya saya keluar, tak-taunya motor udah nyala semua, tinggal ngegas dia, baru sama saya itu diterakin maling-maling. Dia lompat dari motor. Motor mau jatuh tapi sempat dipegang sama saya. Nah, terus dia lari ke sono, saya ngejar. Motor dipegang istri di sini. Saya itu ngejar sambil teriak maling, dia nyebrang ke sono. Nah, di jembatan tuh baru ada ngalangin. Nah, ngalangin arah pakai motor, dia langsung ngalangin, dia pegang tapi sempat nggak kuat lah ibaratnya dia megang. Terus datang warga kan di tempat warga. Baru ada warga datang langsung dipegang, dia diamanin di situ. Pelaku setahu saya itu sendiri. Kebetulan kalau kunci itu yang namanya lupa ya, apakah kunci itu lupa saya nyabut, apa kunci itu ada di dalam di sini, dia masuk ngambil kunci gitu. Cuman pilih pengakunya dia itu ya kunci gantung. Nah, nggak pengakunya dia Malik ini, pelaku itu. Pelakunya ada di... Pelaku yang diduga beraksi seorang diri kemudian diserahkan warga ke kantor kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Kasus pencurian ini ditangani tim Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Di Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi korban penipuan usai berkenalan dengan seorang pria melalui telepon genggam. Sepeda motor korban raib dibawa lari pelaku saat keduanya bertemu. Haliza, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Panibang, Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya bisa terdiam lesu usai menjadi korban kejahatan dengan modus kenalan via ponsel. Peristiwa bermula saat korban berkenalan dengan seorang pria yang belum pernah ia temui sebelumnya. Setelah intens berkomunikasi melalui telepon, keduanya akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Carita. Saat sedang berbincang santai, pelaku kemudian berdalih meminjam kendaraan korban untuk membeli sesuatu dan mengisi daya baterai handphone di bagian depan minimarket. Korban yang sudah menaruh kepercayaan baru tersadar telah ditipu setelah pelaku tak kunjung kembali dan membawa kabur motor miliknya. Jadi gini, tadi pagi ada yang nelpon, ngajakin ketemuan. Kebetulan saya mau ganti oli ke Panimbang, jadi saya sampai di situ di terminal apa? Tarogong, iya. Terus naik motor ke sini. Saya mampir ganti oli di samping Pantai Kodok itu. Baru saya langsung ke sini. Iya Pak, saya jajan di dalam lagi belanja. Dia mau ngecas handphone, saya lupa itu kuncinya dipegang dia. Siapa yang bawa motor? Dia, orang itu. Oh itu ya? Iya. Nah, terus ibu masuk ke dalam, kunci dipegang sama dia. Terus dianya sendiri masuk nggak? Iya, dia masuk ke dalam. Terus dia keluar mau ngecas handphone katanya di sini. Tadi dia nanya di petugas, katanya ada buat ngecas di sini di luar, di atas galon ini. Jadi dia keluar, saya belanja, pas saya keluar dia udah nggak ada. Menanggapi laporan korban, anggota Polsek Carita Bribka Yudi Hartono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyidikan mendalam. Polisi akan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian, termasuk memeriksa rekaman CCTV minimarket guna mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Saya menerima laporan dari warga, ada kejadian kehilangan motor di Indomaret ya, samping Alfamidi, Carita. Begitu menerima laporan, saya langsung ke TKP dan betul, motor tersebut sudah tidak ada di TKP. Dan orang tersebut korbannya lagi berbelanja. Nah, namun kami ngobrol-ngobrol, cerita panjang sama korban, akhirnya betul bahwa motor tersebut adalah dibawa sama laki-laki yang baru dikenalnya. Nah, itu. Korban orang Tanjung Lesung pengakuannya, dan ini juga pelaku pengakuannya orang Rangkas Bitung. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan tidak mudah memberikan fasilitas kendaraan kepada orang yang baru dikenal guna menghindari modus kejahatan serupa. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sipo TV melaporkan.
Dari tim Opsnal gabungan dari Polsek Pinang dan Polres Metro Tangerang Kota membekuk pelaku pencurian spesialis bobol rumah kosong saat bersembunyi di bilangan Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis 9 April 2026. Pelaku ditangkap saat sedang tertidur pulas. Berakhir sudah pelarian BD setelah ditangkap polisi saat tertidur pulas di rumah di Balangan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku merupakan buruan polisi selama 2 pekan berdasarkan laporan korban warga Pinang yang juga telah kehilangan barang berharga berupa perhiasan emas senilai 100 juta rupiah pada 22 Maret 2026 lalu. Polisi melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV pelaku saat beraksi dan saat ini pelaku diamankan di Mapolsek Pinang untuk menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik. Ditemui pada Kamis 9 April 2026 siang, Kapolsek Pinang Ibtu Aditya Wijanarko mengatakan dari hasil pemeriksaan pelaku adalah residivis kasus pencurian dengan modus bobol rumah kosong dan telah berulang kali beraksi di wilayah Tangerang Raya. Pelaku beraksi seorang diri dengan memilih rumah secara acak dan setelah memastikan rumah dalam kondisi kosong, pelaku masuk ke dalam dengan merusak teralis jendela berbekal obeng yang juga kerap dibawanya. Alhamdulillah, semalam tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bersama Opsnal Polsek Pinang berhasil mengamankan 1 orang diduga pelaku pencurian dengan modus bobol rumah. Adapun kronologisnya kejadian tanggal 22 Maret 2026, korban meninggalkan rumah sebentar membeli sarapan. Setelah kembali ke rumahnya, tiba-tiba korban menyadari bahwa rumahnya dalam keadaan rusak dan barang-barang berharga miliknya hilang. Kerugiannya adalah seperangkat perhiasan emas yang dilaporannya itu ditaksir nilainya kerugian hampir 100 juta. Pelaku inisial BD melarikan diri sampai ke Jawa Tengah dan semalam alhamdulillah berhasil diamankan di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku seorang diri dan setelah diperiksa yang bersangkutan adalah residivis dengan kasus pencurian yang sama. Untuk hasil kejahatan setelah dilakukan interogasi, dilakukan pemeriksaan, hasil kejahatannya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Saat ditangkap, pelaku telah menjual seluruh hasil curian perhiasan emas dan uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli berbagai barang. Atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan dengan dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada tetangga apabila hendak meninggalkan rumah dalam kondisi kosong untuk mengantisipasi kasus terjadi pencurian. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban begal saat pulang membeli makanan di Jalan Industri Medan, Sumatera Utara pada Rabu 8 April 2026. Aksi begal tersebut pun terekam kamera CCTV. Aksi pembegalan yang dialami korban inisial S alias Ayen ini terekam kamera CCTV milik warga sekitar. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat korban yang mengendarai sepeda motor sendiri dihadang oleh kelompok begal bersenjata tajam. Korban yang tak ingin terluka dengan cepat menjatuhkan sepeda motornya yang baru dibeli beberapa pekan lalu. Satu pelaku yang mengancam korban dengan senjata tajam kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Kepala Lingkungan Tiwi Kamis 9 April 2026 mengatakan saat itu korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian baru pulang membeli makanan. Di tengah perjalanan, korban dipepet 8 pelaku begal yang mengendarai 4 sepeda motor. Korban diancam dengan senjata tajam oleh para pelaku untuk menyerahkan sepeda motor yang baru dibelinya. Dia mengatakan bahwa dia pulang dari membeli makanan. Dia dari Jalan Wahidin itu. Wahidin masuk ke rel kereta api. Dan dia nggak tahu tuh dipepet gitu. Pas dia mau masuk ke Jalan Industri, baru dia di situ dia dibegal. Nah, terus dari belakang kan ada dari CCTV di belakang kan macam ada dia begal itu. Cuma dia karena dia langsung dicampakkannya keretanya itu. Makanya dia langsung begal itu lari sekitar 8 orang. Dia 4 kereta. Kasus pembegalan ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Garut, Jawa Barat. Minibus menabrak pedagang nasi goreng dan sejumlah pembeli. 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Rekaman video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan di Jalan Ciledug, Garut, Jawa Barat pada Minggu 12 April 2026 malam. Warga terlihat histeris melihat korban bergeletakan di badan jalan. Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, kecelakaan berawal saat minibus bernomor polisi B1656 BKU yang dikemudikan Maman Suryaman tiba-tiba oleng saat melintasi jalan lurus. Kendaraan tak terkendali dan menabrak sejumlah motor yang terparkir, kemudian menghantam seorang pedagang nasi goreng beserta para pembeli di sekitarnya. Akibat kejadian ini, satu korban meninggal dunia di lokasi setelah terpental dan terseret hampir 20 meter. Sedangkan 3 korban lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Baik, kami bisa jelaskan untuk kejadian laka lantas di Ciledug Minggu malam. Jadi telah terjadi kecelakaan sebuah mobil Nissan Relivina datang dari arah Ahmad Yani menuju ke Sukadana. Pada saat malam tersebut dalam keadaan jalan lurus, jadi kendaraan Relivina bergerak ke kiri sehingga menabrak kendaraan bermotor yang sedang parkir, kemudian penjual nasi goreng. Ada korban, Bu? Baik, setelah kami laksanakan penyelidikan, setelah olah TKP, kemudian ke rumah sakit untuk korban, 1 meninggal dunia, 2 luka-luka, kemudian 1 alhamdulillah sudah kembali ke rumah. Minibus beserta pengemudinya kini telah diamankan di unit Laka Lantas Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, para korban yang selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Menteng diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi seekor ular sanca berukuran besar yang bersembunyi di dalam gorong-gorong di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya evakuasi melibatkan petugas Sudin Tata Air untuk membongkar beton penutup saluran air. Melalui lubang ini, petugas kemudian masuk ke dalam gorong-gorong untuk memancing ular keluar. Meski sempat mengalami kesulitan, namun upaya evakuasi dengan memakan waktu sekitar 2 jam ini akhirnya membuahkan hasil. Keberadaan ular sanca kembang berukuran 3 meter lebih itu pertama kali diketahui oleh salah seorang warga. Ular kerap menampakkan diri dan membuat warga takut jika masuk ke pekarangan rumah mereka, terutama saat hujan mengguyur. Hari pertama kita tidak bisa menangkap karena ular udah masuk ke dalam gorong-gorong, Pak. Itu ular di dalam gorong-gorong dan setelah kita sampai di hari pertama tersebut, ular sudah hilang. Jadi kita balik kanan. Dan untuk itu ada hari berikutnya laporan lagi dari kelurahan dan kita bekerja sama dengan SDA untuk membongkar gorong-gorong yang ada kisi-kisi atau teralis besinya. Setelah pembongkaran tersebut, kita masuk ke gorong-gorong. Dalam hal itu kita melaksanakan evakuasi. Setelah itu kita dapat ular yang bersejenis sanca yang ukurannya kira-kira 3 meter. Ada berapa ular, Pak, yang ditemukan? Untuk ular kita temukan 1 ular. Kemungkinan karena sering hujan itu kebawa oleh arus air yang masuk ke gorong-gorong tersebut. Untuk kesulitannya, kita kesulitan di pembongkaran gorong-gorong dan kita melibatkan SDA untuk pembongkaran gorong-gorong tersebut. Kalau ular sendiri sekarang dibawa kemana, Pak? Untuk ular sendiri kita masih ada di dinas dan untuk ada suatu untuk karantina itu atau kandang daripada ular tersebut ada di dinas kami. Demi keselamatan warga sekitar, kini ular sanca kembang ini telah diamankan ke kantor Sudin Damkar Jakarta Pusat. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi agar segera melapor ke kantor damkar terdekat agar bisa segera ditangani dan terbantu. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pohon beringin setinggi sekitar 10 meter ini tumbang dan menimpa pagar rumah mewah di Jalan Taman Simanjuntak, Cipinang, Cimpedak, Jakarta Timur. Kejadian ini berlangsung saat wilayah Jakarta Timur dilanda hujan deras dan angin kencang pada Minggu 12 April 2026 sore hingga Minggu malam. Batang pohon yang melintang di ruas jalan membuat kendaraan tidak bisa melintas dan terpaksa berbalik arah.
Sejumlah petugas Sudin Pertamanan dan PPSU setempat dikerahkan untuk menangani pohon tumbang ini. Dengan menggunakan gergaji mesin, satu persatu batang dan ranting pohon dipotong, lalu petugas menyingkirkannya ke pinggir jalan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena saat kejadian area sekitar taman dalam keadaan sepi. Kejadiannya sih saya lagi jualan, angin gede, hujan, ada pohon tumbang satu di sebelah taman, Taman Simanjuntak. Menimpa apa Pak? Menimpa pagar rumah atau ada kendaraan? Saya nggak tahu kalau menimpa apa enggak, saya cuma nggak ngeliat dari sini aja Pak. Cuma nggak ngeliat ke sononya, ke tempatnya nggak. Di kawasan Cipinang Cipedak, Jatinegara sendiri terdapat 6 pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang pada Minggu sore. Dari Jakarta, jurnalis Simpa TV melaporkan. Seorang ibu rumah tangga bernama Walambe, 38 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah hanyut di perairan Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku pada Jumat 10 April pada waktu pagi. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5:23 waktu Indonesia Timur. Saat itu, korban diketahui hendak berjualan di pasar seperti biasanya. Setibanya di lokasi, korban sempat membersihkan tempat jualannya. Namun naas saat beraktivitas di sekitar area tersebut, korban diduga terjatuh ke laut dan terseret arus hingga kurang lebih 200 meter. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian melaporkannya ke Koramil 150204 Geser sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Timur. Serdasi Yahaya bersama masyarakat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Sekitar pukul 6:58 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan dan dievakuasi menggunakan perahu fiber oleh personel TNI bersama warga setempat. Korban kemudian dibawa ke puskesmas perawatan Geser untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, saat tiba di puskesmas pada pukul 7:25 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga pada pukul 8:41 waktu Indonesia Timur dan dibawa ke dusun Talang Baru Desa Kiliwaru untuk dimakamkan. Dugaan sementara, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi yang menyebabkan dirinya kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke laut. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Modus minta rokok, 4 orang pelaku mengendarai sepeda motor bercelurit memenggal pengendara sepeda motor yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Seorang pria yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka, Tambora, Jakarta Barat menjadi korban begal. Sekelompok orang berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor menyatroni korban. Para pelaku meminta rokok dan uang, namun korban tak memberikan. Akibatnya para pelaku kesal dan mengeluarkan senjata tajam celurit. Korban yang lari menyelamatkan diri dimanfaatkan para pelaku merampas sepeda motornya. Dia ngasih rokok, gak mau. Terus nyediain senjata. Senjata apa bang? Kayak celurit. Ya. Itu berapa orang pelakunya bang? 4 orang. Celuritnya? Panjang. Terus dikasihnya apa bang? Hah? Dikasihnya apa? Karena nggak ada rokok? Dia ambil motornya. Oh, motornya diambil? Iya, kuncinya kan di motor. Oh, masih nyantel? Iya, sedangkan kan dia lagi nongkrong bertiga, motornya situ. Ada kunci, dia lari. Karena sih agak ramai sih, jam 11 juga. Ya, kadang ada yang muat di sono kan. Ini malah di sepi aja kali mungkin. Kalau dari lihat CCTV-nya kenal nggak sama pelakunya bang? Kalau korban kenal? Kenal. Karyawan ekspedisi? Iya. Temennya sih. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambora berikut rekaman video CCTV. Hingga kini polisi masih memburu komplotan pelaku bercelurit berjumlah 4 orang ini yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita Parubaya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui merupakan seorang pengusaha tenda diduga menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan. Seorang wanita Parubaya yang diketahui sebagai pengusaha tenda ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Hutan Salak, Desa Kertabukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Jasad korban ditemukan terkapar di ruang tamu rumahnya. Kondisi korban dipenuhi ceceran darah dengan luka parah pada bagian kepala. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui korban meninggal dunia tidak wajar dan menggegerkan warga sekitar yang langsung memadati lokasi kejadian. Penemuan jasad berawal saat pekerja tenda pulang akan makan siang. Melihat pintu dalam kondisi tertutup rapat, karyawan yang curiga langsung menghubungi pihak keluarga. Setelah pintu didobrak, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kita gini, cuma dia ada anak tenda tuh, 5 orang balik ke sini, maksudnya dia mau ngambil tenda. Terus dia bel ke anaknya, terus anaknya ke sini, HP-nya nggak diangkat-angkat, ya langsung dijebol itu ya, pintu jendelanya. Kalau dia emang tertutup sih. Tertutup ya? Iya. Ini tinggal sendiri korban di sini? Sendiri. ASN Pak? Katanya ASN. Kalau kita lihat sih tadi di sini, kepala. Luka bacokan atau apa? Ya, kita kurang jelas juga. Iya. Kalau keterangan itu sih kita nggak tahu ya. Soalnya dia orangnya terluka sih. Enggak, ada barang-barang yang berharga yang hilang? Kayak motor atau apa gitu? Nggak ada motor. Dia ngebel anaknya yang ipar saya tuh, anak yang kedua. Kata ipar saya, gedor aja pintunya. Pas digedor itu udah bersifat darah. Jadi didobrak pintunya? Didobrak pintunya. Posisi korban tadi di mana Pak? Ini Pak. Enggak, di posisi di ruang mana? Pas di depan pintu. Pas di depan pintu persis. Kalau lukanya tadi Bapak lihat di mana Pak? Saya nggak lihat kalau masalah lukanya, karena saya juga lihat dari luar kan nggak boleh masuk ke dalam. Sama polisi dulu saya datang udah ada polisi dari Kapolsek. Pak, tapi kalau sehari-hari korban emang tinggal sendiri? Sendiri dia itu nggak mau diganggu sama yang lain. Sebenarnya anaknya kan deket yang di sini, ipar saya. Emang anaknya sukses semua, yang laki jadi kerja di Pemda, Kasubag Koperasi. Kalau yang cewek itu ipar saya jadi guru di SD Sukarno 3 Tambelang. Bapak mantu? Kalau saya hitungannya saudara gimana? Ipar, sama-sama ipar juga ya. Ya selama anaknya pada berumah tangga ya sendiri. Udah biasa sendiri tinggal. Biasa sendiri. Ya jadi biasanya buca tenda itu jam segitu mau udah jam makan dia pulang, habis bongkar. Ini juga sebenarnya dia mau masang lagi ke atas. Dia maunya saya sih kalau emangnya ini bener pembunuhan, mohon diusut tuntas. Gitu aja. Diduga kuat korban menjadi sasaran perampokan disertai pembunuhan. Diduga ada sejumlah barang berharga milik korban yang hilang, salah satunya kalung emas. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kasus ini. Namun pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad pengusaha tenda. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kerap menampakkan diri dan membuat resah warga yang tinggal di perumahan elit Menteng, Jakarta Pusat. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam saluran air. Petugas pemadam kebakaran sektor Menteng diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi seekor ular sanca berukuran besar yang bersembunyi di dalam gorong-gorong di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya evakuasi melibatkan petugas Sudin Tata Air untuk membongkar beton penutup saluran air. Melalui lubang ini, petugas kemudian masuk ke dalam gorong-gorong untuk memancing ular keluar. Meski sempat mengalami kesulitan, namun upaya evakuasi dengan memakan waktu sekitar 2 jam ini akhirnya membuahkan hasil. Keberadaan ular sanca kembang berukuran 3 meter lebih itu pertama kali diketahui oleh salah seorang warga. Ular kerap menampakkan diri dan membuat warga takut jika masuk ke pekarangan rumah mereka, terutama saat hujan mengguyur. Hari pertama kita tidak bisa menangkap karena ular udah masuk ke dalam gorong-gorong, Pak. Itu ular di dalam gorong-gorong dan setelah kita sampai di hari pertama tersebut, ular sudah hilang. Jadi kita balik kanan. Dan untuk itu ada hari berikutnya laporan lagi dari kelurahan dan kita bekerja sama dengan SDA untuk membongkar gorong-gorong yang ada kisi-kisi atau teralis besinya.
Setelah pembongkaran tersebut, kita masuk ke gorong-gorong. Dalam hal itu kita melaksanakan evakuasi. Setelah itu kita dapat ular yang bersejenis sanca yang ukurannya kira-kira 3 meter. Ada berapa ular Pak yang ditemukan? Untuk ular kita temukan 1 ular. Kemungkinan karena sering hujan itu kebawa oleh arus air yang masuk ke gorong-gorong tersebut. Untuk kesulitannya, kita kesulitan di pembongkaran gorong-gorong dan kita melibatkan SDA untuk pembongkaran gorong-gorong tersebut. Kalau ular sendiri sekarang dibawa kemana Pak? Untuk ular sendiri kita masih ada di dinas dan untuk ada suatu untuk karantina itu atau kandang daripada ular tersebut ada di dinas kami. Demi keselamatan warga sekitar, kini ular sanca kembang ini telah diamankan ke kantor Sudin Damkar Jakarta Pusat. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan evakuasi agar segera melapor ke kantor damkar terdekat agar bisa segera ditangani dan terbantu. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ular bersembunyi dan masuk ke area pemukiman warga kerap terjadi. Kurangnya kebersihan lingkungan menjadi salah satu penyebabnya. Agar terhindar dari masuknya ular ke perkarangan rumah atau dalam rumah, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan pekarangan rumah bersih dari sembuhan air, tumpukan kayu, atau barang-barang yang tidak terpakai. Tips yang kedua, pangkas rumput liar yang sudah meninggi secara berkala, karena rumput liar yang meninggi bisa menjadi persembunyian ular. Ketiga, periksa perkarangan dan rumah dari semua lubang atau celah yang bisa menjadi jalan masuk ular ke dalam rumah. Tips yang keempat, tanam tanaman yang bisa mengusir ular seperti lavender, mint, atau serai di area pekarangan rumah. Tips yang terakhir, pemirsa, gunakan pagar dan pelihara hewan seperti kucing agar ular tidak mudah masuk pekarangan atau ke dalam rumah. Demikian beberapa tips agar ular tidak masuk pekarangan atau ke dalam rumah. Ingat pemirsa, kebersihan lingkungan bisa membuat lingkungan Anda sehat dan terbebas dari bahaya ular. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.